Cerita Alkitab versus Quran. Abraham, Ishak, dan Ismail. Kita tahu bahwa terdapat perbedaan antara keyakinan Islam dan keyakinan Kristen atau Yahudi tentang anak Abraham yang dikurbankan, Ismail atau Ishak. Perdebatan yang sama pun sebenarnya terjadi pada kaum muslim di mana ada sebagian pakar muslim yang percaya bahwa Ishaklah yang dikurbankan. Dalam Alkitab jelas disebutkan nama Ishak sebagai anak yang dikurbankan. Lalu bagaimana dengan Islam? Mari kita lihat cerita tersebut dalam surah 37 ayat 100-113. Surah 37 ayat 100-113. Ya Tuhanku, anugerahkanlah padaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat ikut termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. Kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik dan ada pula yang zalim terhadap dirinya sendiri dengan nyata. Ayat-ayat di atas menceritakan tentang kisah Abraham mengorbankan anaknya. Kaum muslim percaya bahwa ayat-ayat di atas disusun berdasarkan urutan waktu. Sehingga cerita tentang anak Abraham yang dikurbankan, ayat 102 dan 103, terjadi sebelum Ishak lahir, ayat 112. Sejak zaman dahulu, para ilmuwan Islam pun memperdebatkan tentang siapa sebenarnya anak Abraham yang dikurbankan, Ismail atau Ishak. Namun berdasarkan fakta yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin Ismail yang dikurbankan. Mari kita bandingkan data-data yang ada. Pertama, dari fakta yang ada sudah membuktikan bahwa Quran tidak disusun berdasarkan urutan waktu, baik surah maupun ayat-ayat tidak disusun berdasarkan urutan waktu. Jadi dari mana kaum muslim bisa beranggapan bahwa ayat-ayat tersebut di atas disusun berdasarkan urutan waktu? Kedua, kalau kita perhatikan ayat 101 dan 112 tentang berita kelahiran, maka di sana akan didapatkan kata-kata kabar gembira, dan tidak pernah kelahiran Ismail diasosiasikan dengan kabar gembira, hanya kelahiran Ishak yang diasosiasikan dengan kabar gembira. Atau dengan kata lain, ayat 100 dan 101 dan ayat 112 merupakan ayat yang mengabarkan kelahiran Ishak. Surah 11 ayat 71. And his wife was standing, and she smiled.
Then we gave her good tidings of Isaac, and after Isaac, Jacob. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir puteranya, Yakub. Surah 51 ayat 28. And he felt from apprehension. They said, "Fear not," and gave him good tidings of a learned boy. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut," dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak. Ketiga, Alkitab atau Taurat menyebutkan secara eksplisit nama Ishak yang dikurbankan. Sedangkan tidak ada nama yang disebutkan dalam Quran. Keempat, hadis mengatakan Muhammad menyebutkan nama Ishak sebagai yang dikurbankan. Dan tidak ada satu hadis pun yang mengatakan Muhammad menyebutkan Ismail sebagai anak yang dikurbankan. Sedangkan 38 sahabat menyebutkan Ishak sebagai anak yang dikurbankan dan 28 sahabat yang menyebutkan Ismail sebagai anak yang dikurbankan. Dan 131 pendapat sahabat menyebutkan Ishak dan 133 pendapat sahabat menyebutkan Ismail. In Musnad Ahmad, number 2658, we're told, "The Messenger of God said that Gabriel took Abraham to Jamra al-Aqaba, the upper Jamra, the pillar or place for stoning, and then Satan appeared to him. Then he stoned Satan with 7 stones, so he fainted him to faint. Then he came to the middle Jamra, and Satan again appeared to him. He again stoned him with 7 stones, causing Satan to faint. He then came to the lower Jamra, and Satan again appeared to him. Again he stoned Satan, causing him to faint once again. Now when Abraham wanted to slaughter his son Isaac, he said his father, 'Father, tie me so I don't get afraid and my blood splash all over you when you slaughter me.' So he took him and he tied him up, and then he took the knife. And when he wanted to slay him, a voice called from behind him, 'O Abraham, the vision has been fulfilled.'" Kelima, berdasarkan dari Sahih Bukhari volume 4 book 555 nomor 582, 3112, kita mengetahui bahwa Ismail dibawa oleh Hagar ke Mekah ketika masih menyusui. Bahkan dengan jelas dikatakan dalam Sahih Bukhari volume 4 book 555 nomor 583, 3113, Ismail masih bayi. Walaupun ini bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab, di mana dalam Alkitab 2 kali Hagar pergi dari Abraham, pertama sebelum Ismail lahir dan kedua setelah Ishak lahir, yang berarti telah berumur 14 tahun paling tidak. Telah bercerita kepadaku Ahmad bin Said Abu Abdullah telah bercerita kepada kami Wah bin Jarir dari bapaknya dari Ayub dari Abdullah bin Said bin Jubair dari bapaknya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati Ummu Ismail, Siti Hajar, karena kalau dia tidak segera membendung air Zam-Zam, tentulah air itu akan menjadi air yang mengalir." Al-Ansar berkata telah bercerita kepada kami Ibnu Juraij berkata, "Adapun Kasir bin Kasir, dia telah bercerita kepadaku dan berkata, aku dan Utsman bin Abi Sulaiman duduk bersama Said bin Jubair, lalu dia berkata, tidak seperti itu yang diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kepadaku, akan tetapi dia berkata, Ibrahim datang menemui Ismail dan ibunya alaihissalam saat ibunya sedang menyusui. Ibunya memiliki geriba, kantung air dari kulit. Kemudian Ibrahim datang bersama anaknya, Ismail.
Karena Sahih Bukhari Vol 4 Book 55505833113 ini demikian panjang, maka saya akan posting di bagian komentar. Silahkan lihat bagian komentar untuk membacanya. Dari hadis yang sama jelas bahwa Abraham mengunjungi Ismail di Mekah 4 kali. Pertama ketika Ismail dan Hagar tiba di Mekah. Kunjungan kedua dan ketiga adalah ketika Hagar sudah meninggal dan Ismail sudah menikah. Dalam dua kunjungan ini Abraham tidak bertemu dengan Ismail. Pada kunjungan keempat baru Abraham bertemu dengan Ismail dan mereka berdua mendirikan Ka'bah. Lalu kapan sebenarnya pengorbanan itu terjadi? Baik Alkitab maupun Quran setuju bahwa pengorbanan terjadi ketika anak tersebut sudah bisa jalan namun masih belum dewasa. Dari penjelas hadis tersebut jelas bahwa tidak mungkin Ismail yang dijadikan sebagai kurban, karena Abraham tidak pernah mengunjungi Ismail ketika dia bukan bayi dan sebelum menikah dewasa. Sebenarnya sang penulis Quran telah salah mengartikan kisah pengorbanan dalam Alkitab. Mereka tidak mengerti kalau arti sebenarnya dari kisah tersebut adalah merujuk pada kurban anak domba yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Dalam kisah tersebut kurban yang akhirnya dibakar atau dipersembahkan datangnya dari Allah dan bukan dari manusia. Demikian juga kurban untuk penebusan dosa manusia datangnya dari Allah langsung, karena korban yang datangnya dari manusia tidak harum baunya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29.